ayahnya mengasih ayah saya tanah 1 meter di musola. Jadi Haji Cici ini jalanan saya kan 2. Jalanan pertama itu gang MHT, ponakan saya beli, jadi jalan masuk mobil. Yang di musola sini, keluarga saya beli 1 meter dengan nisanannya Haji Cici, dan bapaknya Haji Cici ngasih 1 meter. Ini nih. Jadi ini gang nih, lebar 1 meter, panjang 10 meter, dikasih sama ayahnya Haji Cici, bukan saudara, hanya tetangga. Dan 1 meter keluarga saya beli ya saudaranya Haji Cici misanannya. Nah, yang kedua, yang di pojok Bojuju jamaah tertua. Kalau di rumah tukang cuci piring. Di Idul Fitri, Idul Adha, Maulid, Majlis Taklim, semuanya tukang cuci piring, kagak mau tampil ke dalam. Jadi kita yakin dengan doa guru kita ini semuanya umroh selamat. Kalau di mana-mana Maulid ada judul. Ada judul ini dengan kata-kata yang indah dan background yang indah. Tapi kalau di Al-Kausar, alhamdulillah dengan cahaya Ustazah Aisyah, Masjid Al-Kausar bertambah berkah. Sekarang mohon maaf lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab as-safi al-hani ya wahhab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mujibus sa'ilin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita, mengumpulkan kita kembali bermajlis di Majlis Ta'lim Al-Kautsar. Pimpinan dari Umi Haji Sobah, kita doain mudah-mudahan Allah panjangin umur, Allah sehatkan badan. Insyaallah Allah kabulkan hajatnya. Insyaallah majlisnya senantiasa dilimpahkan banyak keberkahan dan kebaikan. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang akan menjalankan ibadah umroh, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kesehatan, keafiatan. Pergi dalam keadaan sehat, kembali dalam keadaan jauh lebih sehat lagi. InsyaAllah menyandang ibadah umrah mabrur, sa'yan mashkur, dzamban maghfur,
wa tijaratan lan tabur. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita kembali lagi bermajlis pada siang hari ini dan kita biasa dengan mengkaji daripada kitab yang dinasihatkan kepada kita dari seorang ulama yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak keberkahan dari beliau. Ya, insyaallah mudah-mudahan nasihat demi nasihat yang beliau sampaikan kepada beliau dari beliau menjadi nasihat yang dapat memberikan pembekalan kita menuju akhirat. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita lanjut daripada kajian kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad dan kita sudah masuk pada 3 gitu ya. Nasaihul Ibad kan 1, 2. Nah sekarang nasihat 3 yang selalu berkaitan dengan huruf angka 3. Maka di sini kita mau bahas sampai di mana 3 perkara penyelamat, 3 perkara yang merusak. Kita perlu tahu apa 3 perkara yang menyelamatkan kita dan apa juga 3 perkara itu yang menghancurkan kita. Sampai dibilang ada juga 3 perkara yang meninggikan derajat kita. Jadi ada 3 perkara yang bikin kita itu selamat, 3 perkara bikin kita celaka, rusak, 3 perkara meninggikan derajat, juga ada 3 perkara yang menghapuskan dosa. Banyak ya, ada berapa jadi totalnya itu? 3, 12. Adapun kalau kita bicara dengan 3 perkara al-munjiyat. Di sini al-munjiyat maksudnya 3 perkara yang menyelamatkan kita daripada siksanya Allah. Yang nyelamatin kita daripada siksa Allah, yang cenderung biasanya siksa Allah ini diberi kepada para orang-orang durhaka. Orang-orang yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba. Maka 3 hal yang menyelamatkan tadi apa? Yang pertama, takut kepada Allah. Ammal munjiyat fa khasyatullahi ta'ala fis sirr wal alaniyah. Yang pertama, takut kepada Allah saat sendirian maupun di tempat ramai. Orang mau selamat takut sama Allah. Ada orang, gak ada orang, takut sama Allah. Dia di rumah atau di luar rumah takut sama Allah. Dalam keadaan gelap gulita maupun terang benderang takut sama Allah. Ini perkara yang nyelamatin. Kenapa? Karena orang kalau sudah punya rasa takut sama Allah, insya Allah hidupnya aman. Kan gitu. Tapi kalau sudah gak punya rasa takut, waduh ini yang kacau. Akalnya akan selalu ngajak dia mencari cara untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena gak punya takut kan. Jadi takutnya sama siapa? Biasanya orang-orang kayak gini takutnya sama manusia. Takut dilihat orang tapi gak takut dilihat Allah. Gitu. Auzubillah min dzalik. Apalagi yang namanya sifat takut ini, kalau zaman sekarang ini kita bilang rawan. Minim melihat kondisi anak-anak muda yang dengan mudahnya bisa berbuat dosa. Ustazah, apa itu cuman anak muda? Nyatanya enggak. Ibu-ibu parubaya juga sama. Bahkan orang tua bangka gitu. Tua bangka kagak takut juga. Padahal jalan udah susah. Tapi gak takut juga. Ini kan bahaya. Ya. Kalau takut sama Allah tuh, dia berarti sadar jika dia diawasi Allah. Dalam setiap perbuatan ada yang mengawas, gitu. Ada yang melihat. Kalau orang mau jadi tukang begal, setiap mau beraksi pasti nyarinya di jalan-jalan yang sepi, gitu kan? Karena pikirnya dia tidak bisa beraksi kalau ada orang ramai. Kan beda sama pencopet. Pencopet nyarinya tempat ramai. Lihat tuh. Pencopet nyarinya tempat ramai, tukang begal nyarinya tempat sepi. Artinya gini, mau ramai mau sepi, kalau orang udah gak punya takut, gak ngaruh.
Mereka bisa beraksi kapan aja. Ini bukan tentang lagi ramai, sepi, sendirian, ramai, enggak. Tentang emang dasaran di hati gak punya takut. Subhanallah. Nah pentingnya kita tuh punya rasa takut, terutama kita bisa tularkan juga rasa takut ini kepada anak-anak kita. Banyak anak-anak yang gak takut sama Allah, itu kan karena melihat siapa yang mendidiknya tak takut sama Allah. Gitu. Anak kenapa bisa begitu? Ya karena nggak usah jauh-jauh belajarnya dari yang di situ-situ. Subhanallah. Maka perkara yang menyelamatkan kita yang pertama itu adalah takut kita pada Allah. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang menyelamatkan kita selanjutnya itu hemat atau selalu berada pada sifat tengah-tengah. Baik saat punya apapun maupun saat kita lagi nggak punya. Lagi berkecukupan kita bisa menjaga, bisa berhemat, kan gitu. Apalagi kalau lagi nggak berkecukupan, buang-buang duit itu kan bahaya. Hari ini kita bukan lagi berada di titik orang punya foya-foya, bukan. Orang nggak punya foya-foya. Lihat zaman sekarang. Orang punya masih mikirin hartanya. Mau ngeluarin duit itu mikir untuk apa. Yang bahaya yang nggak punya. Orang nggak punya ini bahaya sekarang. Kenapa? Karena mereka FOMO mau jadi orang kaya. Akhirnya apa? Nggak ada tabungan. Hidupnya nggak pernah nabung, nggak pernah hemat, yang mau cuman memuaskan hawa nafsunya aja. Jadi ngelihat orang punya, dia juga mau. PO, sampai PO. Ngutang. Sekarang itu bingung ya. Kalau kita lihat hari ini orang kaya banget, miskin banget. Mau nyari yang tengah-tengah susah. Bener. Mau nyari yang tengah-tengah susah. Kenapa saya bilang yang miskin banget? Karena maaf orang susah kali ini miskinnya itu kebangetan karena punya utangnya banyak. Itu loh. Orang dulu susah nggak punya utang. Orang sekarang susah utangnya banyak. Malah dimudahin fasilitas berhutang. Sama pinjol-pinjol itu kan. Kita ngenes gitu ngelihatnya. Hidup aja udah susah pakai nyari utang gitu. Makanya kita bingung. Orang kaya banget nggak punya banget. Yang tengah-tengah jarang yang selamat. Yang tengah-tengah selamat hari ini alhamdulillah. Hidupnya berarti orang-orang yang selamat ini orang-orang yang ridha biqada'illah. Ridha dia sama ketetapan Allah. Nah, mau selamat jadi orang hemat. Orang hemat gak nunggu juga kaya, gak nunggu juga gak ada gitu. Dalam keadaan dia gak punya, dia bisa tahu bagaimana menggunakan harta. Saat dia punya jauh lebih tahu bagaimana harus menggunakan harta. Jangan dibalik. Waktu nggak ada tahu, waktu punya lupa diri. Jangan. Dia punya, dia tahu kapan waktunya beli. Dia nggak punya, dia jauh juga lebih paham kapan harus mendahulukan yang penting. Jangan dibalik-balik. Kalau orang sekarang tuh miris kan, sedih. Ya Allah, gimana kita nggak mau bilang banyak orang pengangguran, dia yang cari masalah. Karena kalau orang hidupnya tidak FOMO, hidupnya tidak banyak mau, hidupnya tidak mau ini dan itu seperti yang dia lihat dari orang-orang, aman dia nggak punya hutang. Tapi karena hidupnya banyak mau, udah kacau semuanya. Nah ini orang hemat nih jarang sekarang. Orang hemat bukan orang pelit ya, beda. Orang pelit itu, apa bilangnya orang pelit ini? Orang kikir gitu ya, medit. Bahkan kalau orang pelit itu jangankan untuk kepentingannya,
Ya, untuk dirinya sendiri pelit tuh, apalagi untuk orang nggak ada. Saya nemuin orang punya harta banyak gitu ya, tapi bajunya aja sampai kayak nggak diganti-ganti. Bertahun-tahun, bingung sama orang yang begitu. Itu beda lagi. Jadi dia mau pakai bahasa apa istilahnya itu? Menghemat. Ini nggak nyambung nih. Kita nemu banyak loh Bu. Orang ada tapi cara modelnya begini, lain cerita. Ini orang medit, lain kasus, bukan orang hemat itu. Karena kalau dipikir-pikir buat apa dia ngumpulin pundi-pundi hartanya di rekening, bahkan untuk dirinya sendiri nikmatin aja kagak, apalagi orang. Rupanya dia berpikir nanti hartanya mau dibawa mati kayaknya. Jadi di dunianya dia udah pelit karena dia mau bawa hartanya pulang. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau orang orang qast itu adalah orang yang tengah-tengah, hemat ya. Tahu mana yang lebih harus diprioritaskan. Selanjutnya apalagi yang menyelamatkan? Selanjutnya yang menyelamatkan wal adlu fil ghadabi war ridha. Adil baik saat dia lagi dalam keadaan baik-baik ataupun saat dalam keadaan benci. Sikapnya itu bijak. Ya. Dia kalau bersikap bukan karena orang ini ngeselin. Jadi dia sikapnya juga ngeselin, enggak. Atau dia sikapnya baik karena orangnya baik, enggak. Orang yang benar itu orang yang adil dalam muamalah. Apapun itu Bu, adil. Ini yang paling nyelamatin kita. Belajar adil dari mana? Anak, orang tua, dihadirkan oleh Allah kisah Nabi Yusuf, bagaimana yang terjadi pada Nabi Yusuf karena hasutnya para saudara-saudaranya. Sebabnya gara-gara apa? Gara-gara kecintaan Nabi Yakub. Nabi Yakub terlalu cinta sama Nabi Yusuf. Ada muamalah yang tidak adil di sini. Antara seorang ayah kepada anak-anaknya. Akhirnya membuat apa? Membuat sikap anak-anak sakit hati. Akhirnya jadi benci sama saudaranya sendiri. Ini kalau orang tua nggak bisa adil sama anaknya aja bisa begini, apalagi kita sama orang lain kagak adil. Sama nih mestinya nasihat bisa juga buat suami yang punya bini banyak gitu. Suami yang punya bini banyak gitu ya, mesti adil. Jadi kalau bini tuanya itu ngomel-ngomel, sementara yang baru manis banget ngomongnya, harus adil. Nggak gara-gara mumet sama yang bini pertama, lari ke bini kedua, nggak boleh begitu. Kan mestinya gitu kan. Kita sebagai manusia muamalah kita juga sama. Kepada sahabat, kepada teman, ya adil. Adil. Sifat adil itu menyelamatkan. Paling nyelamatin kita sifat adil. Jadi waspada, ini 3 hal yang nyelamatin kita. Ayo kita belajar untuk menjadi orang yang memegang 3 kunci selamat ini. 3 perkara yang menyelamatkan ini. Takut pada Allah, berhemat dalam keadaan susah maupun ada. Kemudian juga yang terakhir adil. Baik kita dalam keadaan sedang baik-baik atau sedang benci, atau sedang kesel, jaga. Lalu kemudian selanjutnya 3 hal yang merusak. 3 hal yang menghancurkan kita, diingetin. Ada apa? Tadi, terlalu pelit. Terlalu bakhil. Fasyuhun syadid disebutnya. Pelitnya kelewatan. Sampai buat dirinya aja pelit. Ada loh. Orang punya duit, makannya tapi mau ditraktir mulu. Ada. Punya duit, maunya ditebengin mulu. Bener. Punya duit, tapi maunya nebeng. Ada malah punya mobil nggak mau dinaikin mobil, mau naik mobil orang mulu.
Takut terlalu bahil, terlalu pelit nih orang. Baik-baik. Ya. Jangan harap ngasih kerudung orang, kerudungnya aja 10 tahun gak diganti. Sampai butak mukenanya sampai kuning. Padahal katanya masih ada baik clean katanya. Bisa diputihin lagi. Pelit. Sama dirinya pelit bagaimana orang. Ya Allah. Ini ngerusak nih. Yang rusak siapa? Dirinya. Syuhun syadid itu ngerusak. Yang paling ngerusak buat diri kita sendiri. Gak enak punya sifat begitu. Ya Allah, bisa kebayang. Ada orang punya tempat, punya mobil berjejer-jejer, jalan kemana-mana jalan kaki. Sayang bensin. Aduh, hari gini ya. Gak mau. Dia gak rela barang 10.000 keluar buat orang lain. Jangan 100.000, 10.000 gak rela. Bakal kayak apa hisapnya Allah sama dia ya? Ya Allah, ya Allah. Jangan kita jadi orang yang bahil kayak gitu, jangan. Auzubillah, buang jauh-jauh. Kemudian yang kedua, apa yang paling ngerusak kita? Wahawan muttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Mengikuti hawa nafsu itu adalah perkara yang membuat kita juga rusak. Rusak kita punya diri karena terlalu terbawa oleh hawa nafsu. Hawa nafsu ini kan memang sifatnya ngajakin kita jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan. Sifatnya bertentangan dengan kebenaran. Itu sifatnya hawa nafsu. Lebih-lebih sifatnya hawa nafsu itu membawa kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang apa Allah inginkan dari kita semua. Karena memang sifatnya hawa nafsu itu saat Allah ciptain ya nafas agbil fa'adbar. Hawa nafsu itu waktu disuruh Allah menghadaplah kepadaku, dia malah ngebalikin Allah. Emang bertentangan. Waktu Allah bilang berbalik, dia malah ngadep. Kalau ada orang sifatnya, kalau kita bilang jangan pergi, dia malah pergi. Nafsu nih. Hawa nafsu. Emang sifatnya bertentangan dengan yang apa diperintahkan. Tapi kepada siapa dulu? Kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita diajak kepada berbuat kebaikan, tapi hawa nafsunya maunya kita ngerjain yang bertentangan, udah jelas. Kita ngikut yang mana? Kalau kita ngikut hawa nafsu, kalah kita. Rusak kita. Para ulama itu paling waspada sama yang jadi budaknya hawa nafsu. Gak mau. Paling takut jadi budaknya hawa nafsu, maka dia paling jaga dirinya dari hawa nafsu. Seperti siapa? Contohnya Sayyidina Umar al-Mahdar rahimahullah ta'ala. Sayyidina Umar al-Mahdar itu beliau pernah satu waktu sakit panas, demam, menggigil. Kalau kita bilang mungkin suhunya di atas 40 kali. Karena sudah sampai menggigil. Diselimutin sampai berlapis-lapis selimut. Selimut paling atas dipegang, badannya terasa panasnya. Saking tinggi demamnya gitu. Demamnya tinggi sekali, menggigil. Tapi kalau udah datang waktunya dia qiyamul lail, waktunya dia tahajud. Dia bilang sama dirinya, ya nafas gum. Hawa nafsu ini waktunya saya bangun, maka dia bangun. Beda banget kan sama kita. Baik kita apa samanya sakit sama hawa nafsu? Kan beda. Tapi dia gak kepengen segitunya nurutin apa yang badan ini mau, makanya dilawan sama dia. Waktunya tahajud dan walau menggigil dia kerjain. Dia tetap tahajud, gak ditinggalin keistiqomahannya. Nah, ini kan jadi pelajaran buat kita apa? Keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah. Wali Gutub, wali min awliyaillah Jeddah. Satu ketika beliau cerita gini, dulu saya itu kan murid abah saya Habib Ahmad Segaf. Saya itu murid abah saya. Datang satu waktu gitu ya, abah saya mau ngajar,
Saya biasanya ngikut, tapi di waktu itu saya sedang pusing banget kepala saya. Pusing yang teramat sangat pusing. Terus gimana? Sementara ini daras, ini pelajaran ayah saya. Saya kan biasa DI karena menuntut ilmu sama abahnya. Tapi kepalanya berat luar biasa, pusing luar biasa. Apa yang dilakuin oleh Habib Abdul Qadir? Habib Abdul Qadir bilang, ini kalau diikutin berarti saya kalah sama hawa nafsu. Maka dia jadiin apa? Dia tetap beranjak bergerak menuju tempat menuntut ilmunya, tempat majelis sama abahnya, sambil dibawa niatnya untuk kesembuhan sakit kepalanya. Apa kata Habib Abdul Qadir? Belum nyampe majelis sakit kepala saya udah sembuh. Belum sampai majelis sakit kepala saya udah sembuh. Subhanallah. Kenapa? Karena tidak mau melepaskan keistiqomahan. Karena itu semua bisa saja terjadi karena dorongan hawa. Kita baru hajim. Kayaknya perlu istirahat. Baru gitu udah istirahat. Pala kayak kelayangan perlu istirahat. Mata kayaknya kunang-kunang perlu istirahat. Gampang banget istirahatnya lagi. Itu yang merusak ngikutin hawa nafsu. Kemudian yang ketiga selanjutnya apa perkara yang merusak? Perkara yang merusak yang ketiga selanjutnya adalah ijabul mar'i binafsih. Allah. Bangga terhadap diri sendiri. Ini kan penyakit nih. Sama diri sendiri bangga. Ternyata begini-begini hebat juga saya. Banyak gak gitu suka begitu? Ternyata segala bikin sayur lodeh aja di dapur, bisa juga saya bikin sayur lodeh. Cuman sayur lodeh baru bisa dikirang banget. Ustazah apa bedanya ijabul mar'u binafsi atau bangga diri sama apresiasi diri? Hari ini kan kita perlu membeli self reward pada diri kita sendiri. Istilah bahasa orang sekarang. Kalau bahasa Arabnya saya kagak tahu apa. Kalau bahasa Arabnya mungkin saya bisa kiaskan seperti apa yang dikatakan oleh para ulama. Sa'ah li galbik, sa'ah li rabbik. Gitu. Ada waktu di mana kau beri gembira hatimu, ada waktu di mana kau beri gembira Allah sebagai penciptamu. Jadi boleh kita itu memberi ruang untuk bahagia pada diri sendiri, tapi tidak sampai diiringi dengan merasa bangga pada diri sendiri. Karena apapun pencapaian yang kau capai hari ini tidak lepas dari izin Allah. Jadi kalau yang disebut dengan self reward atau yang disebut dengan apresiasi pada diri sendiri, umumnya orang yang mengapresiasi dirinya sendiri itu adalah orang yang tahu cara berterima kasih yang baik dan benar. Bagaimana cara berterima kasih yang baik dan benar pada dirinya? Maka dia akan mengawali terima kasih ya Allah, kau telah berikan aku akal, mata, telinga gitu ya kalau istilahnya, atau mulut, atau jantung, atau ginjal yang bekerja dengan semestinya. Dia terima kasihnya sama Allah. Nanti setelah dia ungkapkan rasa terima kasihnya kepada Allah, baru dia mau lebih spesifik, dia puji anggota tubuhnya sendiri. Jadi contoh Bu, ini boleh Ibu contoh ya nanti di rumah. Ibu pusing, cenat, cenut kepala. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan hamba kepala, otak, bisa berpikir dengan jernih gitu ya, bisa mikir gitu. Dengan pusing tapi gimana caranya? Pegang kepalanya. Terima kasih kepala, kau selama ini telah menemaniku, mendampingiku, ikut mikir bareng-bareng sama aku. Masalah aku jadi pikiranmu gitu. Kamu sudah hebat. Nanti saya dikira orang gila, nggak apa-apa. Itu kan istilahnya orang sekarang itu disebut namanya apresiasi diri. Nanti apa yang kamu dapetin, pusingnya hilang. Benar.
Karena dia merasa dianggap. Kadang-kadang nih, keluhan-keluhan di badan kita tuh karena kita terlalu cuek sama dia. Oh enggak? Badan kenapa kasih sinyal sakit? Karena kita ternyata terlalu cuek sama dia. Gak peduli kita sama dia, mau sakit mau kagak. Kaki, kenapa kaki paling sering sakit? Karena ibu paling jarang terima kasih sama dia. Padahal dia bawa bobot ibu loh. Ibu digendong sama kaki. Bobot ibu yang berat itu kaki yang nopang. Ibu naik turun itu kan kaki yang kehantam. Makanya orang banyak yang sakit kaki. Nggak terima kasih sama kaki dia. Terima kasih sama kaki. Makasih udah nemenin saya selama ini jalan ke pengajian, ke taklim ya. Kamu hebat, kamu kuat, temani aku terus ya, kuat terus ya, gitu. Kata orang gila ini, gitu. Gila bu, kaki ente punya apa? Punya nyawa, kakimu juga punya rasa, kakimu juga punya jiwa. Ajak dia bicara, ajak ngomong, sembuh lama-lama tuh kaki. Kenapa? Dihargain. Beda sama bangga sama diri sendiri. Kalau bangga sama diri sendiri gak ngelibatin Allah. Dia merasa hebat karena dirinya. Saya udah begini karena saya udah jatuh bangun. Emang proses orang kalau sukses begitu, emang kamu doang. Semua orang begitu, gak ada tiba-tiba lahir jadi di atas puncak, gak ada. Semua orang untuk naik ke puncak jatuh bangun. Semua mau cari di mana. Jadi bangga sama diri sendiri itu penyakit. Kayak setan, iblis yang bangga sama dirinya. Katanya saya kan dari api. Kan itu bentuk daripada ujub. Saya dari api, Adam dari tanah. Dia merasa api itu lebih daripada tanah. Unsurnya api. Di situ rusak banyak ya. Iblis punya sifat tuh kebawa. Ada dendamnya, ada bencinya, ada hasutnya, ada dengkinya, kan gitu. Ada apa lagi? Sombongnya, ada bangga sama dirinya. Ini sifat yang paling harus dibuang. Semua terkumpul dalam kisah iblis yang pada saat itu diusir Allah dari surga. Dilempar sama Allah dah. Ukhruj fa innaka la'in. Kurang lebihnya gitu. Kamu keluar, kamu terlaknat. Gara-gara sifat-sifat itu mencakup menjadi satu pada diri iblis. Nauzubillah min dzalik. Itu hal yang merusak. Jadi jauhin diri kita dari bangga sama diri sendiri. Beda sama self reward. Jadi saya ulangin lagi, kalau untuk apresiasi diri boleh. Tapi Bu, untuk mengapresiasi anak ada caranya. Kita punya anak kecil tuh senang dipuji ya. Senang. Kalau dipuji itu melayang dia. Karena memang itu waktu-waktunya dia lagi kita jadikan ratu, lagi kita jadikan raja, anak-anak itu. Senang dipuji, tapi kalau muji harus punya alasan. Gak boleh tuh, ya Allah lucunya, kesayangan mama, nih anak. Gak lucu. Harus ada alasan. Alasannya biar dia tahu dibalik apa dia dipuji. Karena apa dia dipuji. Contoh, jadi misalnya anak kita lagi makan, makannya pinter. Maka alasan makan pinter itulah jadikan sebagai pujian untuk dia. Masya Allah, cantiknya anak mama, pinternya anak mama, makannya bagus, makannya rajin atau makannya nafsu gitu ya. Nah dia tahu pujian itu didapat karena satu alasan, bukan tiba-tiba main dipuji aja. Itu bedain. Atau kita mau puji anak kita habis mandi, Masya Allah, cakep banget, wangi banget, mandinya tepat waktu. Itu direkam. Jadi jangan pujian doang. Dia harus tahu
dia akan mendapat apresiasi jika apa? Nah ini orang tua perlu paham, apalagi nenek-nenek. Karena nenek-nenek kan kalau muji cucu udah kelebayan. Ibu-ibu juga gitu, kalau muji anak suka kelebayan. Sampai kayak apa tahu, mujinya nggak jadi soal. Boleh. Anak-anak segitu emang ratunya kita, rajanya kita. Emang kita ratuin dia, rajain dia. Sampai umur berapa? 7 tahun doang. Jadi kalau udah usia 6 tahun tuh udah rawan kan, mulai jaga. 5-6 tahun tuh mulai sedikit mengurangi. Di bawah itu cekokin gak apa-apa. Masya Allah, anak mama yang pinter makannya pinter. Anak mama yang pinter sholatnya pinter. Anak mama itu selalu beri dia alasan kenapa kau memujinya. Jadi kalau nanti dia tidak melakukan hal itu, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang membuat dia tak terpuji. Nah orang tua ini kadang-kadang kan nggak menghadirkan alasan, akhirnya anak tidak bisa membedakan sikap mana dia untuk dipuji. Dia nggak tahu sikap mana dia dipuji. Jadi kalau dia mau marah, dia bisa marah sesuka hati. Dia nggak mau, dia bisa lempar makanan yang sesuka hati. Kenapa? Karena tidak ada etika yang digiring. Tidak ada tuntunan yang digiring dari kecil. Itu yang tidak baik. Ya, bagi anak-anak muda yang mau punya anak gitu. Anak dipuji, tapi harus punya alasan dipujinya kenapa. Jadi dia nggak tumbuh itu jumawa, angkat kepala. Apalagi sampai kenapa banyak anak sekarang tuh caper. Caper. Kagak ngapa-ngapain, geratak geruduk, bentak, punya orang diberantakin. Itu anak kenapa? Ada masalah, masalahnya kurang perhatian. Dan kurang perhatiannya dari rumah. Makanya di luar rumah bertingkah. Paling yang diganyang emaknya. Emaknya yang paling diganyang. Ada masalah di rumahnya. Di rumah gak pernah dipuji, di rumah gak pernah diapresiasi, di rumah seringnya diomelin. Di luar dia buat tingkah. Gitu. Karena orang pertama kesannya ketemu anak kecil kan pasti ngomongnya, Masya Allah cantik banget, namanya siapa nih gitu. Oh dia apa? Dapat perhatian kan, tapi yang dia cari bukan perhatian kita, perhatian maknya. Jadi kalau anak ada yang bertingkah, udah jawabannya sederhana, emaknya kagak perhatian sama dia. Sederhana, ada anaknya di sini yang bandel-bandel, inget-inget introspeksi diri. Jangan-jangan emaknya kagak peduli sama dia. Emaknya kurang perhatian sama dia. Ini 3 hal yang tadi sudah kita bahas menyelamatkan, 3 hal yang merusak, jaga diri kita. Lalu 3 hal yang meninggikan derajat di akhirat. Apa yang bikin derajat kita tinggi di akhirat? 1, mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal sekalipun. Afsyus salam, ternyata menebar ucap salam itu membuat derajat kita ditinggikan Allah di akhirat. Kenapa? Berarti kita orang yang ramah. Kita aja simpel ya. Orang mau nyapa orang duluan berarti ramah. Dan apalagi kalau yang menyapa itu diawali dengan salam. Bukan hanya ramah tapi sunnah. Dia ngikutin apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Memberi makan bagi tamu, wabil khusus orang lapar. Orang tua kita dulu pamali, orang injak rumah keluar perut kosong, nggak ada ceritanya itu. Kalau udah masuk rumah, biar kata nasi sama telur dadar sama kecap, makan. Yang dikejar apanya? Yang dikejar bukan mau nunjukin suguhannya, yang dikejar mau dapat pahalanya orang tua. Makanya orang-orang tua dulu tuh Masya Allah, mau tamu siapa aja yang datang gak bisa kalau gak nyuguhin sesuatu yang benar-benar bisa dimakan oleh tamu gitu. Beda sama orang sekarang kebanyakan nanya. Nanya doang gitu, mau teh, mau minum apa, tamu tuh gak boleh ditanya. Yang boleh disuguhin. Bingung. Ibu kalau nanya orang pasti jawabannya air putih.
Mau minum apa? Air putih. Karena air putih paling simpel. Air putih aja jangan repot-repot. Ya orang etikanya bertamu kan gitu. Masa udah kayak restoran? Oh, mau minum apa? Kalau akhirnya requestnya jus mangga ada nggak? Ibu ya, masa ibu mau bilang minta maaf kagak ada? Iya, menurut saya orang yang suka nanya mau minum apa itu kadang-kadang terkesan jadi seperti restoran, terlalu sombong, seolah yakin apa yang direquestkan oleh tamu ada. Saya pengen nyoba sekali-sekali. Kalau ada yang kita datengin mau minum apa, waduh, pengennya request yang susah-susah dikit gitu. Ada jus mengkudu. Iya, ada jus mengkudu, susah-susah dikit gitu. Nanya mau apa, orang suguhin aja gitu. Ya Allah. Tapi kan tolak ukurnya apa? Ngasih makan orang lapar, terutama gitu. Kalau orang bertamu itu kan pasti dia letih, apalagi dari jauh. Jangan bikin dia keluar nggak makan di rumah kita, jangan makan. Walaupun sederhana gitu, walaupun sederhana. Karena bukan itu tolak ukurnya, tapi kita meraih mencari pahala. Apa kemudian selanjutnya yang ketiga yang meninggikan derajat kita di akhirat? Sholat malam di saat orang-orang sedang tidur. Itu paling tinggi ya, insyaallah. Orang lagi pada asyik dengan tidurnya, dia justru asyik dengan munajatnya. Orang sedang asyik terlelap dengan mimpinya, dia justru asyik terlelap dengan doa-doanya. Ya. Orang sedang asyik memeluk bantalnya, dia sedang asyik berduaan dengan Tuhannya. Ini orang kalau bisa ibadah di waktu malam, di tengah orang-orang terlelap tidur. Beruntung mereka-mereka orang, maka pantas kalau mereka-mereka orang ini mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat. Karena kan untuk menjadi orang yang bangun di waktu malam itu kan kalau nggak lagi punya hajat yang sangat-sangat urgent, mata kita susah bangun. Nah, nggak Bu? Nah, untuk kategori orang-orang ini orang-orang yang mana? Oh, ini orang yang bangun nggak punya hajat, tapi punyanya apa? Punyanya kerinduan. Dia rindu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari rindunya itu dia kalahkan kantuknya. Karena kalau orang lagi punya hajat, mau ngantuk bisa dilawan itu ngantuk karena lagi ada hajat. Jadi kalau orang tahajud karena hajat itu bagi saya nggak terlalu berat. Karena hajatnya lebih dia fokuskan daripada ibadah itu sendiri. Karena yang dikejar hajatnya. Tapi kalau untuk orang yang sholat malam gitu ya, dia tahajud, tapi manusia sedang terlelap dalam tidur, dia mengalahkan kantuknya untuk ibadahnya kepada Allah. Ini orang yang bangun karena rindu. Ini orang yang bangun karena dia mau mendekat kepada Allah tanpa hajat yang dia bawa dengan hajat dunianya, nggak ada. Karena mau dekat aja sama Allah. Dia tahu kebangunnya itu karena Allah ingin memberikan dia kode sini mendekat. Pernah nggak ibu lagi tidur asik-asik kebangun atau jam 2? Pernah kan? Tapi siapa dari kita yang bangun jam 2 itu merasa kalau itu adalah kodenya Allah membangunkanmu? Allah ngebangunin kamu, Allah pengen kamu bangun. Allah ngebangunin kamu biar kamu nyadar, barangkali kamu rindu sama dia. Barangkali kamu mau tahajud. Tapi berapa banyak dari kita begitu ngelihat jam lagi. Ntar aja deh. Lagi deh. Ya, itu tuh penting tuh. Itu 3 hal yang mengangkat derajat. Lalu apa 3 hal yang menghapus dosa? Adapun 3 hal yang menghapus dosa adalah menyempurnakan wudu meskipun pada cuaca yang sangat dingin. Tidak anti air dia, tapi walaupun cuacanya dingin, dia tetap mau nyempurnain wudu. Nggak langsung gampang gitu mau tayammum aja gitu. Apalagi Indonesia ini kan nggak ada
wilayah yang sampai dingin gimana gitu, karena kita punya cuaca kan tropis. Ya, wilayah kita ini tropis. Semusim-musim hujannya, air kita ya begitu dah. Betul. Kalaupun kita sampai ke wilayah dataran tinggi gitu ya, dingin. Ada di mana tuh kalau nggak salah? Bogor. Ya, apalah itu? Rastagi itu di mana, Medan? Rastagi mungkin. Apalagi? Dieng, ya. Puncak sama Bogor mah Kreken. Iya, ya ibaratnya yang gitu-gitulah. Dingin, ya dingin. Tapi itu masih batasnya normal, karena suhunya itu nggak sampai turun banget, nggak sampai minus gitu. Kalau Eropa itu sampai minus. Dia nggak, kalau kita ketemu orang Bromo masih pakai jaket tipis. Ibu kalau udah pindah negara, yang turun salju, ibu bisa pingsan pakai jaket tipis. Nggak kuat gitu sama udaranya. Benar Bu, nggak kuat. Saya waktu mana? Waktu ke New Zealand, udaranya nggak lagi salju loh, cuman dingin doang. Saya nggak kuat malam di luar. Itu tangan nggak bisa keluar dari jaket. Jaket isinya apa? Isinya apa? Bukan sesuatu yang kalau kita gosok panas. Adalah itu. Biasanya pendaki gunung. Pendaki gunung pasti tahu itu. Itu ada. Itu kalau kita gosok-gosok di kantong kita tuh panas tangan kita gara-gara batu itu. Itu kita kantongin nggak berhenti, nggak kuat tangan keluar. Itu segitunya nggak salju. Itu segitunya nggak salju. Bener. Yang momen kayak begitu nggak kuat air masih masuk akal. Di puncak nggak pakai air, ini hilang akal. Orang yang suka menyempurnakan wudhu ya, menyempurnakan wudhu, Allah gugurin dosanya. Setiap kali dia berwudhu, makin sulit dia mencapai untuk menggapai wudhu itu, makin besar dia punya dosa yang Allah gugurkan dari upayanya itu. Bayangin itu. Kemudian apalagi hal selanjutnya yang kedua yang menghapus dosa, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah. Jadi kalau kita perempuan barangkali setidaknya melangkahkan kaki menuju tempat majelis ilmu. Itu langkah-langkah kita itu menjadi pundi-pundi penggugur dosa. Kita kumpulin sebab-sebab Allah gugurkan dosa. Orang laki ya kadang-kadang masjid sebelah aja kakinya nggak tergerak untuk melangkah berjamaah, kan itu sayang ya. Iya. Perempuan juga begitu ya, melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah di rumahnya pun langkahnya terhitung sebagai yang pahalanya digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap langkahnya. Itu menuju sholat berjamaah atau menuju majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya setelah mengerjakan sholat. Pernah Bu ngerasain dari zuhur duduk aja di sejadah nunggu asar? Saya senang sama jamaah saya jujur-jujur. Masya Allah. Ya, dari zuhur ke asar pernah nungguin nggak? Kalau dari maghrib ke isya pernah nggak? Jangan ngomong sering, sombong ah. Ibaratnya kalau tiga hal yang menghapus dosa ini, yang ketiga menunggu datangnya waktu sholat, habis selesai ngerjain sholat itu tanggung nunggu setelah waktunya. Nah, ada orang sholat maghribnya 15 menit lagi mau isya. Kira-kira dapat apa enggak ini? Enggak. Udah jelas-jelas dia yang ngaretin. Ada loh orang mau sholat zuhur aja 2:30
nanggung, jadi langsung lanjut asar. Kira-kira dapat nggak pahala gugur dosa ini? Apa dia punya wudhu dijagain? Nggak bakal dapat. Kenapa? Karena dia menunda waktu sholatnya dengan kesengajaan. Gimana menunda waktu sholat awal dengan kesengajaan? Dengan berharap mendapatkan pahala pengguguran dosa. Yang nggak etis lah kayak gitu. Yang benar itu, ya benar kita sholat dari maghrib. Misalnya kita belum bisa ngerjain dari setiap waktu sholat, setidaknya kita belajar dari antara maghrib dan isya. Di sholat maghrib tuh sholatnya di awal waktu, usahain gitu kan. Nah, kalau insya Allah kita nggak kejebak di jalanan, macet atau apa, sholat awal waktu, tungguin isya dengan zikiran kita, wiritan kita. Jadi kayak orang nunggu sholat itu kan tiap detik yang berlalu itu pahala. Tiap detik yang berlalu pahala. Nah ini insya Allah kita semua bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menjalankan hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan juga kepada kita kekuatan untuk kita bisa menjauhkan diri dari segala perkara yang merusak kita. Insya Allah amin amin ya rabbal amin. Maka simpan 3 hal ini, baik dari 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang merusak, 3 hal yang meninggikan derajat, sampai 3 hal yang menggugurkan dosa. Mudah-mudahan insya Allah Allah SWT membukakan kepada kita pintu taufik dan pintu hidayah, agar kita senantiasa tercucur rahmat hidayah dari Allah SWT untuk kita semua mengerjakan apa yang Allah perintahkan, karena apa yang Allah larang kita semua. Amin ya rabbal alamin.